Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 tingkat kabupaten. Kali ini kita sudah membahas ke nomor 9, di mana di nomor 9 ini ada kurva, ya. Kondisi keseimbangan optimal pada kurva di atas adalah, ya, kita perhatikan kurva yang vertikal menunjukkan harga atau P, kemudian yang horizontal menunjukkan Q atau output, jumlah barang yang dihasilkan. Bahwa monopolis, ya, ini terjadi di pasar monopoli. Bahwa monopolis akan berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. MR sama dengan MC itu ini kurva MR. MR adalah cirinya dari kiri atas ke kanan bawah, ini MR. Kemudian kurva MC, ya, kurva MC-nya ini, ya, produsen akan berproduksi pada output di mana MR sama dengan MC. MR sama dengan MC berarti ini di sini. Ya, ini di sini. Ini MR sama dengan MC. Yakni sebesar Q1. Q1 ini Q1 ini jumlah dengan harga P2. Ini produksinya di sini. Ya, produksinya di sini di mana pada Q1 dan P2. Karena dengan demikian laba yang diperoleh akan maksimum. Kenapa laba yang diperoleh akan maksimum? Karena biaya produksinya di bawah dengan harga. Nah, kita lihat laba diperoleh akan maksimum apabila TR min TC, ya, TR min TC. Kita cari dulu TR-nya. TR adalah P kali Q. TR adalah P kali Q, berarti jumlah kalikan harga, harga kalikan jumlah. Price itu harga, Q adalah jumlah kuantiti. Di mana itu terjadi pada harganya ini, TR-nya pada 0 ini, kemudian P-nya P1, ini P1, ya, P1, kemudian jumlahnya adalah pada 0 sampai dengan Q1 di sini. Atau areanya adalah area 0, ini 0, kemudian P1 ini, kemudian C ini C, sampai dengan Q1. Jadi areanya ini. Area TR ini area TR. Ya. Kemudian area TC. TC adalah total cost. TC diperoleh dari total fixed cost, total biaya tetap, ya, ditambah total variable cost atau TVC. Atau diperoleh dari AC, average cost kalikan jumlah. Average cost kalikan jumlah atau kali Q. Nah, ini diperoleh di mana? Di kurva di sini. Ini adalah letaknya pada 0, ya. Kemudian P2, kemudian 0 sampai Q1. Ya. Atau areanya adalah 0 P2, kemudian sampai B sampai Q1. Areanya di sini. Ini adalah area TC. Nah, kalau kita lihat di sini area TC-nya lebih rendah. Sedangkan area TR-nya lebih tinggi. Nah, disinilah perusahaan memperoleh namanya laba maksimum. Karena laba maksimum diperoleh dari TR min TC. Atau area P2, ini area laba maksimumnya ini. Area yang diarsir ini. P2, P1, kemudian C, dan B ini. Ini B. Nah, ini. Jadi yang ini adalah biaya, total biaya, sedangkan yang ini adalah total revenue, total penerimaan. Kemudian selisih antara TC dan TR ini adalah laba maksimum. Sehingga di sini ini jawabannya adalah MR sama dengan MC akan memperoleh keseimbangan optimum. Di mana di sini nanti biayanya lebih rendah dibanding dengan total revenue, total penerimaan atau penerimaan total. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 10. Ya. Soal nomor 10. Ini adalah tentang tingkat perputaran uang. Ya, tingkat perputaran uang. Di mana untuk mencari tingkat perputaran uang adalah menggunakan rumus MV sama dengan PT. Ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Nah, apa itu M? M adalah money, jumlah uang yang beredar. Di sini jumlah uang yang beredar adalah dengan penerimaan suatu negara diketahui uang beredar 100 juta dengan harga barang 200.000 rupiah dengan jumlah barang 5 juta unit dengan tingkat perputaran uang 10.000 kali. Dalam 1 tahun terjadi perubahan 2 kali lipat. Nah, ini terjadi perubahan 2 kali lipat. Uang yang beredar tadinya berapa? Tadinya 100. Tadinya 100 juta. Kalau beredarnya kemudian terjadi peredaran 2 kali lipat, berarti kan 2 kali 100. Berarti jumlah uang yang beredar atau M adalah 200 juta. Kemudian P itu adalah price, tingkat harga. Ya. Ini dengan harga 200.000, berarti ini 200.000. Ini tingkat harganya. Kemudian T adalah trade, jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, di sini dengan jumlah barang 5 juta unit. 5 juta unit. Tapi di sini di akhir ada kalimat 2 kali lipat jumlah barang. Sehingga dikalikan 2. Tadinya jumlah barangnya adalah 5 juta, tapi kemudian dalam 1 tahun terjadi perubahan 2 kali lipat uang yang beredar dan 2 kali lipat jumlah barang yang 2 kali lipat jumlah barang. Ya, jadi sehingga di sini 5 juta kali 2. 5 juta kali 2 sehingga jumlah barang yang diperdagangkan adalah 10 juta unit. 10 juta unit. Kemudian yang ditanya adalah velocity. Velocity adalah kecepatan peredaran uang. Kecepatan peredaran uang. Nah, kita jawab di sini. Rumus awalnya adalah M kali V kali sama dengan P kali T. Di sini yang ditanya adalah V. Sehingga M-nya kita geser dari kiri ke kanan. Sehingga rumusnya sama dengan V sama dengan P kali T tetap dibagi M. Kenapa dibagi M? Karena M-nya tadi di sisi kiri, pindah ke sisi kanan menjadi pembagi. Ya, menjadi pembagi. Sama saja kalau mencari P, maka nanti MV dibagi T. Mencari T sama dengan MV dibagi P. Jadi geser menjadi pembagi. Kemudian kita lanjutkan, V sama dengan P kali T dibagi M. P adalah harga. Harganya adalah ini 200.000. Kita masukkan 200.000. Kemudian T, jumlah barang yang diperdagangkan adalah 10 juta unit. 10 juta unit. Berarti kali 10 juta dibagi M. M adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar di sini 200 juta. Berarti 200.000 kali 10 juta dibagi 200 juta. Nah, kita kalikan 200.000 kali 10 juta itu ketemunya 2 triliun. 2 triliun dibagi 200 juta. Berarti kita coret nolnya sebanyak 8. Nah, sebanyak 8. Berarti 2 bagi 2 kan 1. Tinggal tambahin 0, 4. Berarti 10.000 kali. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11. Pak Haji Ali
meminta tetangganya Pak Fulan untuk menggarap sawah dengan benih padinya dari Pak Ali. Ya, berarti Pak Ali memberikan kepercayaan sawahnya dan benih padinya. Dan atas kesepakatan bersama, keuntungan dibagi menjadi 2, berarti 50% 50% atau sama rata antara pemilik ya, Pak Ali dan penggarapnya, yaitu Pak Fulan. Ilustrasi tersebut merupakan, ya kita bahas semuanya dari A sampai D. Apa itu muzaroah? Muzaroah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Ya. Tetapi pada umumnya itu kalau di Jawa namanya paruan sawah, artinya 50-50, 50% untuk pemilik tanah dan penggarap sawah. Ini muzaroah, berarti ini jawabannya adalah A. Ya, bagi hasil, kalau dapat hasil untung, ya untungnya dibagi 50% 50%. Kalau rugi bagaimana? Ya tidak ada yang mendapat hasil dan tidak ada yang mengganti rugi, nggak ada. Ya, artinya ya di rugi ya berarti tidak mendapat hasil apa-apa. Kemudian yang kedua mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal, yaitu sohibul amal, ya, pemilik modal disebut sohibul amal, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola, disebut mudharib, dengan satu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Jadi di sini kerjasama ada yang punya modal, kemudian ada yang punya kemampuan atau kompetensi teknis untuk mengelola modal tersebut supaya menguntungkan. Nah ini berarti kerjasama antara sohibul modal yang punya modal atau sohibul amal dengan pengelola. Ya, di sini mudharib dengan perjanjian di awal. Nah, nanti keuntungannya berapa perjanjian di awalnya itu. Kemudian yang ketiga musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau sirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah. Nisbah itu persentase atau keuntungan yang kalau untung itu dibagi berapa persen itu di awal, ya, disepakati pada jangka waktu tertentu. Ini adalah musyarakah, ya, di mana dengan skema bagi hasil oleh bank yang menempatkan dana modal untuk usaha nasabah. Kemudian yang keempat adalah murabahah, adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Jadi di sini bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, ya, dengan harga perolehan, harga beli dan biaya-biaya, kemudian ditambah dengan keuntungan, ya, dengan margin keuntungan, kemudian margin keuntungan ini disepakati, ya, antara bank syariah dengan nasabah. Jadi banknya membelikan dulu. Kalau di konvensional ini boleh dikatakan itu ada pembiayaan untuk ini membeli sepeda motor atau apa itu, ya. Jadi bank membelikan sepeda motor, leasing itu dalam konvensional namanya leasing. Bank membelikan sepeda motor, nanti nasabah yang membeli sepeda motor itu nanti mengangsur kepada bank. Nah kalau ini namanya murabahah.